Assalamualaikum anak-anak. Salam Kak. Waalaikumsalam Pak. Gimana hari ini? Masih semangat ya belajarnya nih? Enggak. Semangat dong ya, semangat ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa ya. Siapa yang mau pimpin doa nih? Ayo. Siapa yang mau pimpin doa? Doa bareng-bareng deh. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba. Rizky pimpin. Ayo. Raditu billahi rabb. Wabilillah medina wabil Muhammadin biya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuq. Amin. Amin. Ya, oke. Hari ini kita tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Semangat ya kita belajar. Bentar, di-share screen dulu. Tema 9. Subscribe. Hari ini kita belajar tentang tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Pembelajaran jarak jauh kelas 4. Kekayaan sumber energi di Indonesia. Coba dibuka bukunya, buku tematiknya, ayo. Bukunya masih kemari, Pak. Malam hari adalah waktu berkumpulnya keluarga Rasti. Mereka berkumpul di ruang keluarga. Ada yang mau bantu baca Bapak nggak? Nih, coba siapa nih? Hafiz coba. Mama Kak. Coba ya baca. Apaan Kak? Baca. Nih, di PPT. Hah? Baca. Baca apa nih Kak? Ya kedengeran ya? Baca nih. Apa aja yang di sini? Ya. Malam hari adalah waktu berkumpulnya keluarga Rasti. Mereka berkumpul di ruang keluarga Rasti mengajarkan PR sambil didampingi ibu, sedangkan ayah membaca buku. Kegiatan belajar dan membaca buku memerlukan pecahannya lampu dapat menyalakan arena dialiri listrik merupakan salah satu contoh energi selain listrik. Matahari, angin, gelombang, air laut, dan gas alam juga termasuk sumber-sumber energi. Ya, makasih Hafiz. Nah, jadi di sini tuh pada malam hari adalah waktu berkumpul keluarganya si Rasti. Nah, mereka berkumpul di ruang keluarga nih. Nah, di sini ada Rasti sedang mengerjakan PR sambil didampingi oleh ibunya.
Sedangkan ayah ini membaca buku. Nah, kegiatan belajar dan membaca buku memerlukan pencahayaan lampu. Nah, lampu ini dapat menyala karena dialiri listrik. Benar. Listrik ini merupakan salah satu sumber energi. Selain listrik, ada matahari juga, angin, gelombang air laut, minyak bumi, dan gas alam juga termasuk sumber-sumber energi. Nah, contoh kecilnya tuh listrik merupakan salah satu sumber energi. Contoh lampu. Terus apa lagi? Ayo yang ada di rumah kalian masing-masing. Ayo sebutin apa aja. Sumber energi listrik di rumah kalian apa aja? Ayo coba. Coba di rumah Hafiz ada apa aja sih selain lampu listrik? Ya. Kipas. Terus? Apalagi ayo? TV. Ya. Televisi. Terus setrikaan. Kulkas, benar. Selanjutnya. Kipas angin, benar. Hafiz. Nah, Hafiz. Laptop, benar. Semuanya jadi. Meja. Lagi nyalain matiin. Nah, selanjutnya. Hubungan manusia dengan lingkungan nih. Ada 4 macam. Berbagai kekayaan alam ada di Indonesia. Nah, jadi tuh kekayaan alam tuh berbagai kekayaan alam itu ada di Indonesia. Indonesia itu kaya dengan kekayaan alamnya. Lalu yang kedua, semua kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan manusia disebut sumber daya alam, benar. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana. Apakah yang dimaksud dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan dengan bijaksana? Oh, tentu. Nah, di sini ada tugas yang pertama ya. Nanti kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Yaitu ada 2 tabel. Nama sumber daya alam dan manfaatnya. Nah, apakah pohon jati itu termasuk, Pak, kekayaan alam? Jelas, itu termasuk kekayaan alam. Ada manfaatnya nggak? Ada. Kayu jati itu kayunya dimanfaatkan untuk bahan bangunan seperti membuat rumah dari kayu. Karena pohon jati itu kayunya sangat kuat dan kokoh gitu. Jadi dia nggak gampang rubuh gitu. Nanti ini ditulis 5 macam ya. 5 macam sumber daya alamnya beserta manfaatnya ya. Tulisnya di buku tulis masing-masing. Oke? Mungkin nanti soalnya dikirim ke grup nggak, Pak? Ya, dikirim ke grup nanti ya. Iya, Pak. Selanjutnya. Nah, di sini ada 2 gambar. Gambar PLTA dan gambar transmisi listrik. Nah, apa sih PLTA itu? Ada yang tahu nggak sih? Bapak mau nanya nih. Yang tahu dapat nilai tambahan deh. Ada yang tahu nggak? Pembangkit listrik tenaga air. Ya, benar. Siapa tuh yang jawab? Bila. Oke, Bila. Pembangkit listrik tenaga air, benar. Nah, PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Jadi dia itu energi yang berasal dari air untuk menghasilkan energi listrik gitu. Selanjutnya ada transmisi listrik. Ada yang tahu nggak transmisi listrik apa? Nggak tahu. Ya, baru dengar ya. Tapi ada yang pernah lihat belum transmisi listrik itu? Seperti yang digambar.
Ada yang pernah lihat? Enggak. Sudah, benar. Transmisi listrik adalah proses pengantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik ke gardu listrik. Ke gardu listrik itu yang ada di dekat rumah-rumah kalian, itu ada gardu listrik biasanya, di tiang-tiang listrik. Nah, berdasarkan gambar di atas, disusunkan pertanyaan berikut. Ini ada tugas kedua ya. Nanti kalian tulis di buku tulis. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Yang kedua, ada berapakah sumber energi di sekitar tempat tinggal kalian? Yang ketiga, untuk apa sajakah sumber energi air dan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, seberapa seringkah kalian menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Yang kelima, selain sumber energi air dan listrik, sumber energi apa sajakah yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nanti ditulis di buku kalian ya. Bentar ya, Pak. Iya ya. Nanti ini ada di buku kalian kok, buku tematik kalian. Oke. Ada kan? Coba dibuka yuk tema 9-nya. Tematik. Di buku tematiknya, yuk. Coba buka tema. Berapa? Halaman berapa? Halaman berapa coba? Yang tema 9, ayo coba dibuka. Coba cari tema 9. Sudah ketemu? Halaman berapa, Kak? Halaman di Bapak soalnya nggak ada buku. 4. 4. Halaman 4 ya? Iya. Ya, halaman 4. Benar. Dibuka buku halaman 4 coba. Nah, ada kan tuh? Berdasarkan dua gambar di atas, diskusikan. Halaman 4, woi. Ini ditulis di buku tulis kalian ya. Ntar dikirim ke grup juga. Oke? Ngapa? Ya. Terus udah gitu. Nah, di sini ada air dan listrik. Listrik merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita. Bagaimana listrik dihasilkan? Apakah manfaat listrik bagi kehidupan kita? Nah, di sini ada teks tentang air dan listrik. Ada yang mau bantu baca nggak? Siapa? Coba ayo, siapa yang mau baca dapat nilai plus nih? Listrik, Kak. Ya, air dan listrik. Ada yang mau baca? Duyana? Baca? Ayo, coba. Aku, Kak. Oke. Siapa namanya? Bila. Bila. Oke, Bila. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat air sangat besar dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan air seharusnya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Ya. Membuang air merupakan tindakan yang kurang bijak. Ya. Selanjutnya. Bawahnya. Satu, pemanfaatan air adalah untuk pembangkit listrik tenaga air. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tak bisa digantikan. Aktivitas sehari-hari menjadi terganggu jika pasokan air dan listrik terganggu. Ya.
Terus? Di Indonesia pembangkit tenaga air dibuat untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Ketersediaan air yang melimpah menjadi salah satu alasan yang biasa untuk membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Indonesia. PLTA yang ada di Indonesia cukup banyak dengan memanfaatkan listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Cara kerja PLTA sederhana, tetapi menghasilkan listrik sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh itu dibangunlah banyak waduk atau bendungan di Indonesia. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari waduk atau bendungan digunakan untuk menggerakkan kincir air. Selanjutnya, putaran kincir air dihubungkan generator sehingga menjadi aliran listrik. Ya, sudah? Sudah? Nah, jadi manfaat listrik yang dikeluarkan kita itu banyak sekali. Untuk apa manfaatnya? Untuk menerangi kegiatan, untuk menerangi rumah kita. Supaya apa? Supaya membantu kita dalam melakukan segala hal aktivitas sehari-hari yang kita lakukan di rumah. Terus untuk menerangi kalian belajar gitu ya. Di sini ada gambarannya tuh, di samping sini ada gambarannya generator, kincir air, aliran sungai. Sudah dilihat? Nah, terus selanjutnya mengamati peralatan listrik dan kegunaannya. Coba siapa? Hafiz. Coba Hafiz. Enggak. Kedengeran nggak? Bila. Bila kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Ya, Bila coba Bapak minta kamu ke saklar lampu, terus tekan saklarnya, nyalakan dan matikan. Oke. Kamera dinyalain ya. Lagi. Ya. Nah, tadi Bila sudah menyalakan mematikan saklar lampu ketika ditekan. Nah, saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga listrik berubah menjadi panas dan cahaya. Dengan kata lain nih, terjadi perubahan energi. Energi apa sih, Pak? Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nah, dan energi panas. Jadi, ketika saklar itu dimatikan, energi listriknya itu dan energi cahaya tidak panas. Jadi, ketika dia tidak panas, energi cahaya itu tidak akan menyala. Gitu. Jadi, tidak akan menerangi rumah. Ketika saklar itu dinyalakan, energi listrik itu akan mengalir menjadi energi cahaya, mengalir atau berubah menjadi cahaya dan menjadi panas, sehingga lampu bisa menyala. Selanjutnya ada tugas ketiga nih. Nah, ada tabel juga. Nanti kalian tulisin di buku tulis kalian masing-masing ya. Tuliskan peralatan di rumah kalian menggunakan energi listrik dan kegunaannya dalam tabel seperti berikut. Ya, kegunaannya cuman
2. Hanya 2 aja ya. Hanya 2 aja. Nama peralatan dan kegunaannya. Cukup 2, nggak usah banyak-banyak. Itu didampingi oleh orang tua ya. Tidak boleh melakukan sendiri. Oke. Belum. Selanjutnya ada lingkungan alam. Nah, ini lingkungan alam nih. Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang pertama ada, coba Hafiz baca. Yang pertama ada apa tuh? Hafiz? Gua sebagai tempat mencari makan. Ya, Hafiz gimana nih? Apa enggak? Coba baca yang pertama, nomor pertama. Yang mana? Kok, Mak? Yang air dan listrik. Bukan lingkungan alam, ini yang ada di PPT. Halaman selanjutnya. Anu, Kak? Lingkungan alam. Lingkungan bagi kehidupan manusia. Ayo. Sebagai Ya, coba deh. Yang bisa baca siapa? Ayo. Dapat nilai plus. siapa yang baca? Siapa yang mau baca? Ayo. Gila mau baca? Akila, Pak. Akila. Oke. Akila, ayo baca coba. Akila. Akila. Akilanya kemana nih? Ya udah coba Nabila aja deh. Bila. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh sumber penghidupan dari laut. Nelayan dapat menangkap ikan-ikan yang hidup di laut. Ikan apakah yang banyak ditangkap nelayan? Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Petani dapat menanam berbagai macam tanaman sehingga menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupannya dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungannya. Contohnya adalah kapas diproses menjadi kain dan kayu. Diproses menjadi mebel. Apakah yang akan terjadi jika tempat mereka memperoleh sumber penghidupan mengalami kerusakan sehingga tidak lagi produktif? Semua tentu akan mengalami kerugian dan kehilangan sumber penghidupannya. Ya, sudah? Sudah, Kak. Oke. Kalau gitu, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Lalu kedua ada lingkungan sebagai tempat beraktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga ada lingkungan sebagai wahana atau tempat bagi kelanjutan kehidupan. Nah, yang keempat ada lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, ini ada gambarnya nih. Yang pertama ada para petani sebagai lingkungan sebagai tempat mencari makan. Lingkungan sebagai tempat beraktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya itu ada di gambar nomor 2 nih. Lalu lingkungan sebagai wahana atau tempat bagi kelanjutan kehidupan ada di nomor 3. Lalu ada tempat lingkungan sebagai tempat tinggal ada di gambar nomor 4. Selanjutnya, ada tugas terakhir nih. Ayo. Yang tadi, yang dibacakan yang tadi, apakah yang masuk dengan lingkungan? Ada di buku tematik kalian ya. Ini tulis juga di buku tulis kalian masing-masing. Nanti kirim di grup, oke? Oke? Paham sampai sini? Paham, Kak. Ayo semangat dong, kita belajarnya. Ada di buku mana? Buku tulis ya.
Ada kan di buku tematik kalian? Ada kan di buku tematik? Nah, itu tugasnya. Jadi tugasnya ada totalnya ada berapa tugas? Dah. Ayo totalnya ada berapa tugas? Sekolah. Ada 4 tuh? Tugas. Gas. Oke. Nanti dikumpul ya di grup. Oke. Oh ya, yang belum foto memakai seragam hari ini difoto ya, dikirim di grup. Oke. Iya, Kak. Oke. Nah, kalau gitu terima kasih. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Ringan otak. Kita foto dulu yuk. Nyalain kameranya yuk, coba nyalain kamera yuk, cepat. Mana kamera? Oh ya. Ayo coba. Udah. Nanti mukanya ada di YouTube. Ntar mukanya Bapak taruh YouTube nih. Ayo kameranya dibuka yuk. Ini usil banget loh. Ayo Rizky, Akila, Nazril. Kamera dibuka yuk. Difoto yuk. Ayo. Kakak foto nih. Ayo coba kamera dibuka. Bila, Hafiz. Hafiz. Ya, dibuka yuk. Hafiz, kameranya. 1, 2. Ayo lihat kamera. Bila. 1, 2, 3. Senyum semua. Ya. Wow. Awas dulu ya. Selesai. Lagi ya. 1, 2, 3. Hafiz, coba yang diam ya. Ayo Hafiz. Ayo lihat kamera yuk. Lihat kamera. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ya. Dah, oke. Baik. Makasih ya. Baik. Kasih bentar. Kakak mau share screen lagi. Coba di foto. Sama temen. Suruh di foto bajunya. Sama sekalian. Dah, terima kasih ya. Jangan lupa tugas-tugasnya ya. Oke. Assalamualaikum anak-anak.